Dengan tetap berdiri, mari kita menerima firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 22. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintas laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua sudah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Tetapi sesungguhnya, demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Demikian firman Tuhan, silakan duduk saudara. Selamat pagi. Nama saya Jevon, saya adalah salah satu pastor di ICC. Dan kita sekarang ada di khotbah nomor 5 dalam seri khotbah Gospel Shaped Decision Making dari seri 1 Korintus. Jadi kita tinggal satu khotbah ini dan satu khotbah berikutnya, lalu kita tetap akan lanjut di 1 Korintus namun dalam seri yang berbeda. Dalam 4 khotbah terakhir kita telah mengikuti perjalanan jemaat di Korintus, di mana mereka harus memutuskan jawaban untuk satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang telah dibahas berkali-kali di dalam jemaat Korintus dalam suratnya Paulus, yaitu bolehkah orang Kristen di Korintus memakan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala? Bolehkah orang Kristen di Korintus makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Praktik ini umum saudara dilakukan pada saat itu. Beberapa orang percaya dari latar belakang Yahudi yang Paulus sebut sebagai saudara yang memiliki hati nurani yang lebih lemah, tidak nyaman buat makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Tapi mereka yang datang ke kekristenan dari agama-agama paganisme, mereka baik-baik saja, mereka tidak ada konflik, tidak ada masalah. Paulus menegaskan memang bahwa berhala itu tidak memiliki keberadaan yang nyata, dan bahwa semua orang Kristen kita ini bebas, kita punya kebebasan, itu benar. Namun itu bukan berarti kita boleh menggunakan kebebasan kita dengan cara apapun yang kita suka. Dalam kasus jemaat Korintus, Paulus berkata bahwa demi tidak menjadi batu sandungan bagi orang Kristen lain, dan demi kesaksian Injil atau gospel witness mereka, jemaat Korintus harus menahan diri dan dari memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Nah, demikian pula sebagai orang Kristen, kita memang dipanggil untuk merdeka. Tetapi itu tidak berarti kita boleh menggunakan kemerdekaan kita dengan cara apapun yang kita suka. Sebagai orang Kristen, kita perlu menggunakan kemerdekaan kita demi Injil, demi kemuliaan Tuhan. Kita perlu membuat keputusan-keputusan yang terbaik bagi kepentingan Injil, bagi kerajaan Allah, bukan hanya demi kenyamanan kita saja. Di slide berikutnya, karena alasan ini dalam beberapa khotbah terakhir kita telah melihat seperti apa membuat keputusan yang dibentuk oleh Injil.
Keputusan yang dibentuk oleh Injil menjadikan Injil sebagai prioritas, priority, tetapi hal itu juga disertai dengan fleksibilitas yang juga memerlukan tingkat disiplin tertentu. Itu adalah prioritas karena kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Kita hidup demi Injil. Ada fleksibilitas bukan dalam hal apa yang benar atau tidak, tapi dalam cara kita menjalani hubungan kita dengan sesama, fleksibilitas untuk memenangkan banyak orang bagi Kristus. Jadi bukan kebenaran yang fleksibel, tapi bagaimana kita berhubungan satu sama lain yang fleksibel demi memenangkan jiwa bagi Kristus. Dan hal ini tentu juga memerlukan tingkat disiplin tertentu. Karena kehidupan Kristen adalah sebuah pertandingan. Kita tidak hanya sebagai penonton, saudara, tapi sebagai orang yang mengarahkan pandangan kita kepada mahkota yang menanti kita. Ini adalah sebuah pertandingan. Sehingga setelah kita bertobat menjadi orang Kristen, apakah kita hidup biasa-biasa saja atau kita berlari menuju mahkota itu dengan melayani Tuhan dan membawa jiwa bahkan lebih lagi kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di slide berikutnya, saudara, rekaman khotbah ini tersedia di Spotify dan YouTube gereja. Jadi kalau saudara mau nonton lagi bisa subscribe. Saudara bisa dapat informasi terbaru juga kalau saudara follow kita. Setiap minggu ada ringkasan khotbah yang akan dipost di Instagram ICC Melbourne. Jadi ada Spotify, ada YouTube, ada Instagram. Nah, jadi ya saya janji itu iklan satu-satunya hari ini, saudara. Jadi kalau saudara belum, ayo stay connected sama ICC Melbourne lewat 3 platform ini. Oke, sekarang kita kembali ke khotbah. Nah, jadi saudara, jemaat di Korintus itu ketika dia baca surat yang Paulus kirim gitu ya, dia udah tahu Injil adalah prioritas yang disertai dengan fleksibilitas dan mereka harus punya tingkat disiplin tertentu. Namun ini masalahnya, yes kita tahu, tapi kita nggak hidup kayak gitu. Kita tahu, tapi kita nggak bisa disiplin kayak gitu. Kita nggak bisa fleksibel kayak gitu. Kita nggak bisa prioritasin Injil. Minggu demi minggu, khotbah demi khotbah, tidak banyak yang berubah dari cara hidup kita. Tidak banyak yang berubah dari cara kita mengambil keputusan. Hidup berjalan seperti biasa saja, dan kita merasa fine, baik-baik saja. Namun justru inilah orang-orang yang Paulus sedang address di 1 Korintus 10. Di ayat 1-5 di slide berikutnya, aku mau supaya kamu tahu saudara-saudara, kalau nenek moyang kita ada di bawah perlindungan awan dan laut. Mereka dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama, dari batu karang rohani yang sama yaitu Kristus. Tetapi sesungguhnya demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Di sini Paulus merujuk pada apa yang terjadi pada nenek moyang orang Israel di padang gurun. Saat itu orang Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka harus melalui perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, dan selama 40 tahun itu Tuhan menyertai mereka. Pertama, di slide berikutnya, melalui tiang awan dan tiang api. Tuhan memberikan awan di siang hari dan api pada malam hari, sehingga mereka dapat bertahan hidup selama 40 tahun di padang gurun. Kalau nggak, bagaimana mereka bertahan hidup? Nggak ada makanan, nggak ada yang lain, susah kan saudara? Kalau cuacanya mirip-mirip Melbourne gitu saudara, dinginnya ekstrim, panasnya ekstrim, naik turun. Kalau tidak ada tiang awan dan tiang api, bagaimana mereka bisa bertahan? Dan kedua, mereka harus nyebrang Laut Merah untuk selamat dari orang Mesir yang mengejar mereka. Dan apa yang terjadi? Tuhan pakai Musa untuk membelah Laut Merah, dan orang Israel ini jalan di tengah-tengah ada tembok raksasa yang terdiri dari air, saudara. Kiri kanan itu air, tembok air raksasa, dan mereka berjalan melalui air itu. Dan ini seperti dibaptis kan saudara, masuk ke dalam air dan keluar dan selamat itu di situ. Dan ketiga, di padang gurun Tuhan memberi mereka makan dan minum. Tuhan mencurahkan mana, roti dari sorga untuk mereka makan. Dan Tuhan secara ajaib mereka memberi air dari batu, saudara. Namun apa yang terjadi sama orang Israel itu? Mereka terus memberontak terhadap Tuhan, dan tidak seorang pun dari mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian dari generasi itu. Mereka pikir mereka telah diselamatkan dari Mesir. Mereka pikir mereka adalah umat pilihan Allah.
namun mereka tidak berhasil masuk ke tanah perjanjian. Dan dengan menulis ini, Paulus mengingatkan dan memperingatkan orang-orang Kristen di gereja Korintus untuk terus memeriksa hati mereka. Apakah mereka jangan-jangan seperti orang Israel ini? Jemaat di Korintus menggunakan kebebasan mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka ikut perayaan di kuil-kuil kafir, makan daging dipersembahkan berhala. Mereka tidak peduli saudara-saudari mereka dalam Kristus hidupnya seperti apa. Mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan mereka pikir mereka aman seperti orang Israel. Dan bukankah kita juga diperingatkan oleh Paulus lewat tulisannya? Secara teologis di slide berikutnya, orang Israel adalah gambaran awal dari gereja atau umat pilihan Allah. Bukankah kita juga menerima tiang awan dan api penyertaan Tuhan sebagaimana disediakan Allah bagi kita? Bukankah kita juga menerima baptisan air seperti orang Israel? Bukankah kita juga menerima makanan dan minuman rohani yang sama sebagaimana kita juga mengambil bagian dalam perjamuan kudus setiap bulan sebagai sebuah gereja? Bukankah kita juga memandang Kristus sebagai batu karang kita dan daripadanya kita mengambil roti dan cawan dalam perjamuan kudus itu? Namun kita baca lagi ayat terakhir tadi, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Bangsa Israel, saudara, 40 tahun satu generasi hilang. Dikubur di padang gurun itu tidak ada kuburan, saudara. Pasirnya berubah terus kan, saudara, di sana. Mereka mengira berdasarkan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, mereka aman. Tapi ternyata tidak. Orang-orang yang Paulus sebut sebagai penyembah berhala di sini, di Korintus, tidak berada di luar gereja. Tapi di mana? Di dalam gereja, di jemaat Korintus. Saudara, bagaimana jika Anda telah pergi ke gereja sepanjang hidup Anda? Anda mungkin adalah orang Kristen generasi kedua atau ketiga dalam keluarga Anda. Anda mungkin melayani karena itulah yang seharusnya Anda lakukan. Karena itulah yang dilakukan oleh orang tua Anda. Dan itulah yang diinginkan oleh kakek nenek Anda. Namun setelah sekian lama pergi ke gereja, kehadiran yang sempurna minggu demi minggu, Anda masih hidup demi diri Anda sendiri. Seperti jemaat di Korintus yang memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala, tanpa mempedulikan, tanpa memikirkan bagaimana hal itu mempengaruhi saudara-saudari mereka di dalam gereja. Beberapa dari kita mungkin memilih untuk tetap bersembunyi di kursi gereja, tanpa mau peduli kepada saudara-saudari di dalam Kristus. Ketika saya mengatakan saudara-saudari di dalam Kristus, yes, orang-orang ini yang duduk di sebelah kiri kanan saudara setiap minggu. Saudara, mungkin beberapa dari kita datang tepat waktu ke gereja. Beberapa mungkin terlambat sedikit. Lalu saudara meninggalkan tempat ini setelah ibadah selesai. Atau mungkin beberapa lebih awal, tepat setelah khotbah selesai. Sebelum pengumuman. Anda berpikir kalau saya sudah lakukan tugas saya sebagai orang Kristen, saya sudah dibaptis dalam air, saya sudah mengambil perjamuan kudus bulan demi bulan, dan bahkan saya mungkin sudah memberikan persembahan lewat PID. Dan kita tidak mau lagi terlibat dalam mesnya, dalam kekacauan hidup orang lain. Dan kita berkata, biarkan saya meninggalkan tempat ini dengan tenang, dengan damai. Ya, jika Anda hanya datang dan pergi ke gereja tanpa berusaha untuk mengenal, peduli, mengasihi saudara-saudari seiman lainnya, apa bedanya Anda dengan jemaat Korintus yang memakan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala? Mereka makan daging tanpa sedikit pun peduli kepada saudara-saudari seiman mereka. Jemaat Korintus melakukannya secara aktif. Tapi jika sebagian dari kita melakukannya persis apa yang mereka lakukan, hanya secara pasif. Dan itu tidak membuat kita lebih baik dari jemaat di Korintus. Seperti jemaat Korintus, setiap keputusan kecil yang kita buat dalam cara kita memperlakukan atau tidak memperlakukan saudara-saudari kita di dalam Kristus adalah hal yang penting. Keputusan kecil yang kelihatannya tidak berbahaya, it's not harmless, I'm fine, dari luar itu tidak apa-apa. Itu mencerminkan
masalah yang lebih besar di dalam hati kita. Dan itulah yang Paulus sedang gambarkan di dalam bagian ini sebagai penyembah-penyembah berhala. Mengapa penyembahan berhala, saudara? Karena kita telah mengorbankan saudara-saudari kita dalam Kristus. Kita telah mengorbankan kehendak Allah. Kita telah mengorbankan kesaksian Injil kita demi makan daging, demi menyembah berhala, demi memuaskan keinginan kita yang merupakan simbol untuk kenyamanan hidup. Apakah demi makan daging itu kita mengorbankan saudara-saudari kita di dalam Kristus hari-hari ini? Dan bukankah ini ironis, saudara? Orang-orang Kristen di Korintus dengan bebas berpesta di kuil-kuil kafir, mengetahui bahwa berhala itu tidak memiliki keberadaan yang nyata, makan-makan aja, santai aja gitu sebenarnya. Tapi ada berhala lain yang mereka layani, bukan di dagingnya, tapi di hatinya. Berhala kenyamanan mereka. Mereka melayani berhala mereka dan mereka mengabaikan saudara-saudari mereka di dalam Kristus. Dan seperti yang Paulus tulis di ayat 5, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena itu mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara, saya mengerti bahwa mungkin bagi sebagian dari kita bersikap acuh tidak acuh terhadap saudara-saudari dalam Kristus bukanlah hal yang kita inginkan. Bukan berarti kita tidak mau peduli sama orang lain, tapi itu bukan hal yang normal, yang alami, yang natural untuk kita lakukan. Mungkin sebagian dari kita berkata, saya seorang introvert, saya tidak terbiasa bergaul dengan orang baru. Namun panggilan kita sebagai orang Kristen tetap sama, yaitu untuk mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan pada titik tertentu kita harus keluar dari zona nyaman kita dan berbicara dengan orang-orang yang baru. Introvert atau ekstrovert bukan masalahnya, saudara. Ekstrovert pun harus bersikap lemah lembut dalam pendekatan mereka, harus mengasihi dalam perkataan mereka dengan sesama. Orang introvert juga perlu memperhatikan kecenderungan mereka, sehingga mereka bisa mengasihi orang lain. Kepribadian bukanlah alasan untuk kita berbuat dosa, untuk tidak mengasihi orang lain. Dan saya pikir saudara penting juga untuk mengakui bahwa sebagian dari kita mungkin memiliki trauma gereja di masa lalu. Kita mungkin pernah terluka dalam gereja, atau kita mungkin pernah terluka di gereja ini. Pengalaman menyakitkan di masa lalu itu membawa cerita, membawa narasi dalam pikiran kita dan menghalangi kita untuk mengikuti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Mungkin trauma saudara berkata, orang gereja bikin pahit, nanti saya temenan sama mereka pahit lagi gitu kan. Atau mungkin iblis sedang berbisik di telinga saudara. Kan, lihat orang gereja lakuin itu lagi sama kamu. Gereja itu sama, gak usah ikut campur, hidup aja acuh tak acuh, pay your duty, pergi selesai. Tenang-tenang aja gitu, damai kan hidupnya jadi orang Kristen kayak gitu. Tapi begitulah kita berakhir menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, yang tidak peduli dengan saudara-saudari kita, yang memakan daging berpesta pora tanpa mempedulikan saudara-saudari kita dalam Kristus. Saya sudah ke gereja, saya sudah bayar kewajiban saya, sekarang biarkan saya pergi dengan damai. Namun saudara, penderitaan bukanlah alasan untuk berdosa. Penderitaan bukanlah alasan untuk kita tidak mengasihi orang lain, seperti yang Tuhan ingin kita lakukan. Di slide berikutnya, every small decision you make or not make show something bigger in your heart. Setiap keputusan kecil yang saudara buat atau tidak buat menunjukkan sesuatu di dalam hati saudara. Dalam bagian selanjutnya dari bacaan kita hari ini, kita akan melihat bagaimana Paulus menawarkan solusinya, saudara. Bagaimana kuasa Injil itu memampukan kita untuk bebas dari berhala, membuat keputusan yang kita tahu kita harus buat, tapi kita tidak bisa lakuin. Yes, I know, but I can't. Yes, I want to, but I can't. Bagaimana sebagai orang Kristen kita bisa mengambil keputusan itu? Ada 3 hal yang akan kita lihat di slide berikutnya dari ayat 6 sampai 11. What we must not do. Apa yang kita tidak harusnya lakukan.
Dari ayat 12 sampai 14, what we must do, apa yang seharusnya kita lakukan. Dari ayat 15 sampai 22, kita akan lihat how can we do it, bagaimana kita bisa melakukannya. What we must not do, what we must do, how can we do it. Kita masuk poin yang pertama, what we must not do, dari ayat 6 sampai 11. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal jahat seperti apa yang telah mereka perbuat. Jangan kita menyembah berhala seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita melihat di sini bahwa Paulus mengulang-ulang sebuah frasa seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Apa yang mereka lakukan, saudara? Di ayat 7, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Paulus mengutip ini langsung dari Keluaran pasal 32, ketika orang Israel pada saat itu menyembah anak lembu. Jadi Musa lagi naik ke gunung mau menerima 10 hukum Tuhan. Orang-orang Israel ini di bawah, mereka kebingungan, akhirnya mereka membangun sebuah berhala anak lembu emas dan mereka menyembah itu. Dan ini apa yang Keluaran 32 ayat 6 sampai 7 lakukan. Di slide berikutnya katakan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk apa? Makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. That's exactly apa yang Paulus tulis di Korintus. Paulus mengutip langsung dari kejadian ini, saudara, di Keluaran 32. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir itu telah rusak lakunya. Saudara, Alkitab menyamakan penyembahan berhala dengan sexual immorality, amoralitas seksual. Alkitab memandang hubungan kita sebagai sebuah gereja dengan Tuhan itu sebagai hubungan covenantal, perjanjian. Seperti dalam pernikahan, saudara. Makanya di Alkitab, umat Tuhan itu disebut sebagai mempelai Kristus. Gereja Tuhan adalah bride of Christ, mempelai Kristus. Ketika kita memilih untuk menyembah berhala lain dan bukan Tuhan, kita sedang berzinah kepada Tuhan. Berzinah terhadap mempelai pria kita. Dan itulah yang terjadi di antara orang Israel pada saat itu. Terjadi juga di orang Israel di padang gurun, terjadi juga di antara jemaat di Korintus. Dan tahukah saudara di mana itu terjadi lagi? Kita baca Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Itu terjadi di zaman Nuh, terjadi juga di zaman kita. Kalau sekarang bukan akhir zaman, Yesus tidak kembali di hidup kita, di zaman hidup kita, maka nanti akan terjadi lagi, saudara. Yang membuat bagian yang menarik adalah kita bisa melihat ada satu sifat manusia yang terulang lagi dan lagi sepanjang sejarah. Dari zaman Nuh, orang Israel di padang gurun, jemaat Korintus melakukannya, dan kita pun sekarang masih melakukannya. Dan nanti hari Yesus datang, orang masih melakukannya. Apa itu, saudara? Itu adalah kita semua adalah penyembah-penyembah berhala. Kita menyembah sesuatu lebih daripada Tuhan. Kita lakukan apapun kita inginkan dan kita berharap berhala kita memberikan kita itu. Itulah kenapa Tim Keller dalam Counterfeit Gods menulis di slide berikutnya,
Setiap orang itu punya mezbahnya sendiri, saudara. Entah itu gedung kantor, pusat kebugaran atau spa, studio dan stadion. Di mana di mezbah itu kita mengorbankan sesuatu buat memperoleh berkah kehidupan dan menangkal malapetaka. Dewa kecantikan, kekuasaan, uang, pencapaian itu masih ada hari ini. Cuma bentuknya aja beda. Kalau dulu beneran mezbah altar, sekarang bentuknya kantor, spa, pusat kebugaran, studio atau stadion. Bukan berarti hal ini buruk, tapi di sana orang menjadikan itu mezbah dan mempersembahkannya. Di slide berikutnya, Tim Keller berkata kita mungkin tidak berlutut di hadapan patung Afrodit, yaitu dewi-dewi kecantikan pada saat itu. Tapi banyak wanita muda di saat ini terjerumus ke dalam depresi dan gangguan makan karena kekhawatiran yang berlebihan terhadap citra tubuh mereka. Kita mungkin tidak benar-benar membakar dupa untuk Artemis, saudara. Tapi ketika uang dan karir itu naik proporsinya jadi sangat besar, kita lakukan semacam pengorbanan. Mengorbankan anak demi karir, mengorbankan keluarga demi karir, mengorbankan hubungan demi uang. Sehingga apa bedanya manusia zaman dulu sama zaman sekarang? Kita sama-sama mengorbankan sesuatu di atas mezbah buat mendapatkan berkat atau menghindari malapetaka. Itulah sebabnya saudara, kita semua itu rentan menyembah berhala. Kita lihat polanya dari zaman Nuh, orang Israel, jemaat Korintus, gereja sekarang, sampai gereja di masa depan. Dan itulah kenapa kita sulit untuk melakukan hal-hal yang harusnya kita harus lakukan, tapi kita tidak bisa, saudara. Dan kita tidak mau. Sulit bagi kita untuk mendatangi saudara-saudari kita, untuk mengenal dan peduli dengan mereka, karena kita masih melayani berhala-berhala di dalam hati kita. Sulit bagi kita untuk keluar dari dosa favorit, karena kita masih menyembah diri kita sendiri. Sulit bagi kita untuk mengampuni orang lain, karena kita masih berpegang teguh pada kesombongan kita. Ketika kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan dan kita tidak lakukan, keputusan yang harusnya kita ambil tapi kita tidak bisa ambil dan tidak mau ambil, kemungkinan masih ada berhala yang kita layani di dalam hati kita. Di slide berikutnya itulah mengapa seorang komentator mengatakan bahwa dosa bukanlah perbuatan yang salah, tapi penyembahan yang salah. It's not a wrongdoing, but it's a wrong adoration. Di balik setiap dosa, saudara, itu bukan masalah melakukan atau tidak melakukannya, tapi ada alasan kenapa engkau melakukannya. Dan alasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu kebanyakan adalah berhala. Engkau menyembah hal itu, maka engkau melakukan hal itu. Dan semakin kita mengabaikan fakta ini, semakin kita mengabaikan saudara-saudari kita dalam Kristus untuk melayani berhala-berhala kita, semakin besar kemungkinannya kita mencobai Tuhan. Apa artinya mencobai Tuhan? Kita menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Kita menguji Tuhan. Apakah dia akan tetap setia? Apakah dia akan tetap sabar? Apakah dia akan tetap berbelas kasih kepada kita? Jika saya masih menyembah berhala saya. Jika saya masih hidup seperti ini santai-santai saja sebagai orang Kristen. Saya tidak berlari. Saya cuma jogging santai aja. Apakah Tuhan masih akan setia kepada saya? Itu mencobai Tuhan. Jadi saudara, bagaimana kita dapat menanggapi hati kita yang menyembah berhala dan berhenti mencobai Tuhan? Di poin kedua, what we must do, dari ayat 12 sampai 14. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Dari ayat 12 sampai 14, Paulus memberi kita 3 hal untuk dilakukan. Semua yang saya cetak biru di sana, saudara. Hati-hatilah, tanggunglah, dan jauhilah. 3 hal yang harus kita lakukan untuk keluar dari berhala kita adalah hati-hatilah, tanggunglah, dan jauhilah.
Pertama, berhati-hati saudara, waspada. Perhatikan, artinya apa? Terus-menerus memeriksa hati kita. Perhatikan kecenderungan Anda dan bagaimana kecenderungan itu menuntun Anda kepada dosa. Perhatikan apa yang hati Anda inginkan. Berhala apa yang Anda sembah. Ketika Anda tahu harus melakukan sesuatu, tapi tidak bisa dan tidak mau, tanyakan kepada diri Anda. Apa yang sedang saya sembah? Siapa yang sedang saya sembah? Sampai-sampai saya tidak bisa atau tidak mau melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Kita berdosa setiap hari, kita melayani berhala kita setiap hari, tapi apa berhalanya? Seberapa sadarkah Anda akan berhala-berhala Anda? Periksa hati Anda, hati-hati dan periksa hati. Dan kedua, tanggunglah. Saya pikir ayat 13 adalah ayat yang paling menarik dan mungkin familiar saudara bagi kita. Karena bagaimana kita bertahan dalam godaan, ayat 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Seperti yang telah kita lihat di poin sebelumnya, manusia tidak berubah kan, benar? Dari dulu sampai sekarang pencobaannya sama, dosanya sama, cuma bentuknya aja yang beda-beda. Mau di zaman Nuh, di zaman Israel, di zaman jemaat Korintus, di zaman sekarang kita semua penyembah berhala, kita semua dicobai dengan cara yang sama basically. Tapi bentuknya mungkin berbeda, tapi pencobaannya sama gitu saudara pada akhirnya. Sehingga saudara, kita tidak bisa mengatakan bahwa saya adalah kasus khusus. Saya butuh lebih banyak kasih karunia. No, ayat firman Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Saudara, saya punya seorang teman yang bergumul dengan seksualitasnya. Teman ini berkata kayak gini saudara, wah Tuhan tuh gak adil ya. Saya adalah kasus khusus. Kalau saya jatuh dalam godaan dari waktu ke waktu itu normal. Saya tidak sempurna, saya harus diterima. Dan orang lain juga jatuh kok. Nah, orang ini mulai kemudian mengadopsi gaya hidup itu dan terus menganggap hal ini wajar. Setiap kali ia jatuh dalam dosa, ya memang pergumulan saya khusus. Memang saya gak kuat, ya udah mau gimana gitu. Namun saya bilang saudara kepada teman ini, yes, mungkin kita semua tuh menderita. Kamu menderita karena dunia ini sudah rusak oleh dosa, benar. Namun penderitaan bukanlah alasan untuk kita berdosa. Dan kasus dia bukan kasus khusus. Semua orang, kamu mau apapun orientasinya, itu bobrok secara seksual dengan berbagai cara. Perjuangannya mungkin berbeda, tapi penderitaannya tidak istimewa. Perjuangannya mungkin berbeda-beda setiap orang seperti apa, tapi kita semua sama-sama menderita. Dan penderitaan kita berbeda-beda. Apapun seksualitasmu, kamu masih harus bergumul melawan godaan. Menikah pun gak gampang kan saudara. Kau harus bergumul pun melawan godaan. Dan bagi mereka yang terlihat seperti tidak bergumul dengan seksualitas mereka, mereka bergumul dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bergumul dengan masalah kesehatan mental, bergumul dengan keluarga yang sulit, dengan keuangan yang sulit, dengan disabilitas secara fisik. Mereka tidak bisa mengatakan juga, oh saya menderita jadi dosa-dosa saya wajar, gak apa-apa. Dan bukan berarti karena banyak orang melakukannya, kita tidak apa-apa melakukan itu saudara. Standar kita bukanlah apa yang dilakukan orang lain, tapi apa yang dikatakan Alkitab. Di slide berikutnya, saat kita menganggap dosa sebagai hal yang wajar, kita mengingkari kuasa Injil dalam hidup kita. The moment we normalize sin, either by thinking I'm a special case, atau everyone is doing it, we are denying the power of the gospel in our lives. Kita mengingkari kalau Injil itu sebenarnya bisa menyelamatkan kita dari dosa. Ketika kita menormalisasi dosa, kita basically berkata kepada Tuhan, Injilmu tidak cukup kuat untuk menyelamatkan saya dari dosa saya. Kita mengingkari kuasa Injil. Dan saudara, kita juga lihat the heart behind normalizing sin. Kalau hati dibalik menormalkan atau menganggap dosa adalah yang wajar, itu sebenarnya kita tidak cukup percaya. Kita tidak punya cukup iman kalau Tuhan bisa menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Sehingga masalahnya bukan hanya saya mau coba lebih keras melakukan atau tidak melakukan. Tapi masalah adalah apa engkau beriman kepada Tuhan
yang telah datang ke dunia ini menyelamatkan engkau, yang mampu membawa engkau dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian, menyelamatkan engkau dari dosa-dosamu. Perhatikan apa yang dikatakan ayat berikutnya, saudara. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan bagi sebagian dari kita mungkin merasa ini ayat bohong. Ayatnya tidak benar. Ada kalanya di mana kita merasa dicobai dan itu sangat sulit dan tidak ada jalan keluar. Namun orang kita menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada pencobaan yang datang di luar izinnya Tuhan. Kita lihat di kasusnya Ayub, iblis minta izin dulu gak sama Tuhan sebelum mencoba Ayub? Yes. Paulus punya duri dalam daging. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus. Tidak ada pencobaan yang terjadi di luar izinnya Tuhan. Dan dalam beberapa kasus, bukannya kita dicobai melampaui kemampuan kita, tapi kita sendiri yang menjerumuskan diri kita ke dalam pencobaan itu. Saudara, saya pernah berbicara kepada seorang teman yang mendapati dirinya dalam satu situasi berdosa tanpa jalan keluar, udah gak bisa, gimana? Dia terjebak, saudara. Seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi. Tapi saat kita telusuri ceritanya bagaimana dia sampai ke titik itu, kita menyadari dia punya pola pengambilan keputusan yang buruk dan berdosa. Pengambilan keputusan ini sedikit demi sedikit, walaupun kecil, saudara ya, membangun itu dan akhirnya menuntun dia ke situasi yang dia ada sekarang. Dan begitulah cara iblis memikat kita. Di slide berikutnya, setiap keputusan berdosa yang kecil itu, yang tampaknya tidak penting, itu sedikit demi sedikit membawa kita ke dalam satu keadaan di mana sepertinya tidak ada jalan keluar. Every small sinful decision we make that does not seem to matter bit by bit leads us into a state where we feel like there is no way out. Dan kita terjebak di sana dan kita harus berdosa lagi, dan lagi. Bukannya Tuhan tidak kasih jalan keluar, tapi kita gak mau ambil. Dan kita terus entertain keputusan-keputusan kecil ini sampai akhirnya itu build up. Dan kita terjebak dalam situasi itu. Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam bagian ini, jauhilah penyembahan berhala. Jangan bayang-bayangkan berhala saudara, jangan entertain berhala saudara. Setiap kali keputusan kecil saudara entertain berhala saudara, itu akan membangun saudara. Sampai pada akhirnya saudara akan menemukan dirimu di satu kondisi, saya tidak bisa tidak berdosa, saya harus berdosa. Dan bisakah kita melakukan ini saudara? Seperti tidak ada jalan keluar. Kita tidak mau mengambilnya, tapi kita cinta sama berhala kita. Kita tidak bisa lepas dari berhala kita. Kita akan lihat di poin terakhir, how we can do it. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. Yang menarik saudara, untuk kedua kalinya di passage yang sama, Paulus merujuk kepada darah dan tubuh Kristus. Di awal khotbah, kalau saudara ingat tadi kita berbicara bagaimana kita semua menerima baptisan yang sama, makanan rohani yang sama, minuman rohani yang sama. Di sini kita melihat Paulus menjelaskan secara lebih spesifik bahwa makanan rohani dan minuman rohani itu sebenarnya adalah tubuh dan darah Kristus. Dan karena ada satu roti, kita yang adalah satu tubuh, kita adalah satu gereja. Kita mengambil cawan dan roti itu sebagai sebuah gereja. Ketika Paulus berbicara kepada jemaat Korintus, ia secara khusus merujuk kepada perjamuan kudus. Lakukan mereka di dalam gereja sebagai sebuah gereja untuk mengingat apa yang Yesus telah lakukan bagi mereka di kayu salib. Dan hal ini penting. Kenapa? Ibrani 4 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus mengalami pencobaan. Ia dicobai, dia merasakan kelemahan kita. Tapi dia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia.
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dengan cara yang sama, bagian ini juga berbicara kepada kita, ada sesuatu tentang perjamuan kudus yang kita observe setiap bulan sebagai sebuah gereja yang dapat memberikan kita kekuatan untuk mengatasi godaan dan menjauhi penyembahan berhala kita. So, ini bukan berarti saya mengatakan perjamuan kudus ini ritual mistis, saudara ya. Kayak saudara ambil satu pil, terus tiba-tiba hilang penyembahan berhala di hati saudara. Tidak seperti itu, saudara. Tapi saat kita mengambil perjamuan kudus itu, kita diingatkan tentang pengorbanan yang Yesus telah lakukan kepada kita. Kita mengidentifikasi diri kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita memakukan berhala-berhala kita di salib itu, saudara. Dan kita berkomitmen kembali untuk menyembah satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan saat kita makan dan minum elemen perjamuan kudus bersama-sama sebagai sebuah gereja, kita diingatkan, kita tidak sendirian dalam perjamuan ini. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita berjalan bersama-sama untuk memperhatikan kecenderungan berhala hati kita, berhati-hati, menanggungnya dan menjauhinya. Saudara, setiap godaan itu datang dengan sebuah janji. Kalau Anda melakukan ini, Anda akan bahagia. Kalau Anda melakukan ini, Anda akan bebas. Kalau Anda melakukan ini, Anda akan merasa berarti. Tapi saudara, setiap kali kita mengambil roti dan anggur, perjamuan, kita juga diingatkan akan sebuah janji. Kalau Yesus inilah tubuhnya dan darahnya sudah dipecahkan dan dicurahkan bagi kita. Dan dia mati menebus dosa-dosa kita. Dan kita ingat kalau nanti satu hari nanti dia akan kembali dan kita akan kembali bersekutu dengannya. Janji itulah yang menggantikan janji-janji palsu yang berhala kita berikan. Saudara, minggu depan kita akan mengambil perjamuan kudus sebagai sebuah gereja. Maukah saudara berkomitmen minggu ini untuk mempersiapkan hati kita, sehingga minggu depan itu bukan hanya jadi ritual biasa, saudara. Berkomitmenlah dan perhatikanlah, tanggunglah dan jauhilah berhala-berhala kita. Berkomitmenlah untuk mengasihi dan peduli kepada saudara-saudari dalam Kristus di gereja ini. Berkomitmenlah untuk menjauhi berhala-berhala saudara. Sehingga minggu depan ketika kita mengambil roti dan anggur itu, kita benar-benar merasakan kita ada dalam persekutuan dengan Kristus sendiri yang telah memanggil kita untuk bebas dari penyembahan berhala dan untuk saling mengasihi sampai dia datang kembali. Namun jika saudara bukan orang Kristen hari ini, jika Anda mungkin tidak ikut serta dalam perjamuan kudus minggu depan, saya mengundang saudara untuk mempertimbangkan kabar baik yang ditawarkan kepada saudara hari ini. Bahwa kita semua adalah penyembah berhala. Setiap keputusan kecil yang kita buat yang tidak terasa berdosa mencerminkan masalah lebih besar di dalam hati kita. Mencerminkan kita adalah penyembah berhala yang menyembah bukan Tuhan, tapi hal apapun yang kita inginkan. Namun Allah yang penuh dengan belas kasihan dan keadilan mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk mati bagi dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak binasa dalam penyembahan berhala kita, tapi kita beroleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Maukah saudara menerimanya? Berikutlah ada beberapa pertanyaan yang dapat kita renungkan. Apa berhala saudara? Bagaimana berhala Anda mempengaruhi cara saudara berhubungan dan peduli terhadap saudara-saudari dalam gereja? Dan bagaimana saudara akan mempersiapkan hati saudara minggu ini untuk menerima perjamuan kudus minggu depan yang akan kita ambil sebagai sebuah gereja? Mari kita berdoa.